باب وفد الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال الذي قلت ذلك فقلت له فقلته بأبي أنت وأمي. فقال فإنك لا تستطيع ذلك فقم ونم فصم وأفطر وقم ونم وقم فصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وكذلك صيام الدهر. فقلت إني لا أطيق أفطر ذلك. فقال فصم يوما وأفطر يومين. فقال إني لا أطيق أفطر ذلك. فقال فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام وذلك أفضل الصيام. وفي الرواية فقلت إني لا أطيق أفطر ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي الرواية لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما. Makruhkan di saat mentari di atas kepala kita dan orang-orang yang menyembah matahari mereka melaksanakan ibadah pada saat itu. Maka waktu duha sebelum itu. Maka dari jam misalnya 7.30, kalau kita ketahui zuhur jam 12 pas, maka sekitar jam 11.30 itu waktu makruh. Maka batasnya sampai jam 11:4 itulah waktu duha yang panjang. Lalu mana waktu yang paling baik dari waktu duha? Yang paling baik adalah yang paling panas matahari. Bukan jam 8, jam 8.30 atau bahkan jam 7.30 boleh. Jika memang pada saat itu dia akan bekerja dan tidak akan mendapati waktu sholat duha, tidak apa-apa. Namun jika dia thalabul ilm atau dia di rumah pengajar menuntut ilmu di masjid terus-menerus, maka dia mempunyai waktu duha, bertemu dengan waktu duha, maka lebih baik dia mengakhirkannya di saat mentari menjadi panas. Mana dalilnya? Di hadis Sunan Abi Daud, afdalus salatil awabin hina tumridul fisal. Sebaik-baiknya waktu untuk orang-orang yang awabin, yang bertaubat kepada Allah, hina tumridul fisal. Makna tumridul fisal adalah di saat unta-unta kecil itu beranjak dari tempatnya karena kepanasan, menandakan bahwa mulai hari panas jam 10, 10.30, 11 lebih baik, maka itulah waktu yang terbaik. Maka ini nasihat Nabi yang kedua. Dan keutamaannya ma'ruf di dalam hadis bahwa seluruh persendian kita melaksanakan sedekah dan dikumpulkan persendian-persendian kita itu dengan melaksanakan sholat duha. Kemudian yang ketiga, wa an autira qabla an anam. Dan perkara yang ketiga adalah jangan meninggalkan sholat witir. Maka dinasehati Abi Hurairah agar melaksanakan witir sebelum tidur, agar tidak lupa atau kebablasan tidur sampai fajar sehingga tidak melaksanakan sholat witir. Kemudian permasalahan di sini, perintah Nabi kepada Abi Hurairah agar melaksanakan witir sebelum tidur, apakah memang witir sebelum tidur itu syariatnya? Jawabnya bisa jadi, karena waktu sholatul malam panjang, mulai dari setelah isya sampai menjelang fajar. Namun kenapa Nabi menasehati Abi Hurairah agar salat sebelum witir?
Salat sebelum tidur, witir sebelum tidur, agar tidak kebablasan tadi. Lalu bagaimana jika seseorang memang mampu untuk bangun? Apalagi di zaman sekarang sudah ada munabbih ataupun sudah ada sirine yang membangunkan, baik dari HP ataupun jam berdering dan sebagainya. Maka dijamin dia bisa bangun jam 3, jam 4. Apalagi yang ditugaskan adzan awal seperti di ma'had kita, maka mereka bangun jam 4 dan membangunkan yang lainnya disahkan. Maka di sini mana yang lebih baik, salat di awal seperti di hadis Abi Hurairah ini atau salat di akhir? Jawabnya salat di akhir. Karena keumuman al-adillah tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, bahwa orang-orang yang melaksanakan salat malam itu mereka kering dari lambung-lambung mereka, dari tempat tidur mereka. Maknanya di tempat tidur yang jam 2, jam 3, jam 4 itu menyenyakkan, justru dia bangun dan meninggalkan tempat tidur yang nyamannya. Maka ini asal dari salat malam. Dan begitupun dari keutamaan mengakhirkan di dalam hadis yang merupakan hadis Allah Jalla wa'ala turun ke langit dunia. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya fi thulutsil akhir. Kemudian mengatakan, barang siapa yang ingin meminta kepadaku sesuatu, aku akan menjawabnya. Dan barang siapa yang ingin meminta ampun, aku akan mengampuninya. Maka para ulama berpendapat seluruhnya salat malam jika mampu diakhirkan fahuwa afdal, fa innahu yushhad, karena disaksikan oleh Allah yang turun ke langit dunia. Maka di sini kalau dikatakan kenapa Nabi mewanti-wanti Abi Hurairah untuk salat sebelum tidur, witir sebelum tidur, jawabannya tadi agar tidak terlelapkan tidur sehingga beberapa malam tertinggal. Maka ini tujuan dari melaksanakan salat witir sebelum tidur. Maka saudara-saudara kita mengetahui dirinya sendiri, di saat dirinya dalam keadaan mungkin panas, sakit, ataupun dalam keadaan lelah, safar, maka dilihat jika dirinya mampu untuk melaksanakan sholat malam dalam keadaan badannya agak meriang dan lelah dari safar dia pulang maghrib, maka badannya capek. Jika memang dia tidak akan mampu untuk bangun jam 3, jam 4, ya sudah dia sholat sebelum tidur. Itu makna hadis ini. Namun jika dia badannya sehat, tidak safar, dan memang setiap hari sholat malam, maka dia mampu bangun jam 4 paling sedikit, karena muadzin pun mengumandangkan azan di ma'had ini, maka dia bangun. Maka lebih baik bagi dia untuk sholat di akhirnya. Dan bahkan datang di beberapa riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab di saat dia memerintahkan untuk sholat berjamaah, sholat tarawih. Maka di saat Umar masuk ke Masjid Nabawi yang sudah diperintahkan untuk dijadikan imam satu berjamaah di bawah Imam Ubay ibnu Ka'ab, maka Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Kemudian Umar mengatakan, karena dia membagi dua, faminhum man nama fi hadzal waqt likai yusalliya fil akhir fahuwa afdal. Maka di sana ada orang-orang yang tidur sekarang dan melaksanakan salat berjamaah di akhir malam, maka itu lebih baik. Kesimpulannya,
permasalahan salat malam itu lebih baik diakhirkan. Namun kenapa Nabi memberikan nasihat kepada Abi Hurairah seperti tadi, bahwa pertama agar tidak tertinggal satu hari pun, karena sebelum tidur salat witir mudah, dijamin salatnya. Dan yang kedua, faidahnya di sini ingin menjelaskan bahwa tidak mesti difahami salat witir itu hanya boleh setelah bangun tidur, maka sebelum tidur pun boleh. Itu juga dari faidah hadis ini. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari hadis Abi Hurairah. Dan hadis ini insya Allah dihafal dengan mudah. Dan hadis ini adalah hadis yang agung. Dan poinnya adalah puasa sunnah, tentang puasa 3 hari di Ayyamil Bid. Dan ikhwah di sini kita telah membiasakan kepada ikhwah untuk puasa Senin Kamis. Kemudian insya Allah mulai dari bulan depan Syawal dan sebagainya, jika kalian ingin salat ingin puasa 3 hari di Ayyamil Bid, maka tidak apa-apa. Adapun barang siapa yang ingin puasa Daud, maka mungkin kita merasa janganlah, karena kalian menuntut ilmu nanti terlalu lemah, semuanya diseragamkan puasa Daud, tidak. Tapi kalau puasa 3 hari Ayyamil Bid tidak apa-apa. Sehingga contohnya sekarang awal bulan, maka puasa hari Senin, kemudian hari Kamis, sepekan masuk. Pekan kedua Senin dan Kamis. Dan Kamisnya sudah mulai 2 pekan nih, mulai pertengahan. Nah ternyata Jum'ah, Sabat dan Ahadnya 13, 14, 15 tidak apa-apa. Kalian meminta kepada kita ingin puasa, maka jika banyak, kita akan menjadikan di pondok ini juga Ayyamil Bid kita puasa. Namun jika ada sebagian yang keberatan dari ikhwah, ya sudah, tidak apa-apa. Di antara mereka ada sebagian yang puasa Ayyamil Bid, nanti kita berikan sahur dan berbuka, yang jelas fattaqullah mastata'tum. Dan kalian di sini pun mempunyai ibadah yang lebih daripada itu, apa? Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Maka masuk kepada kaidah, jika aku berpuasa Senin atau Kamis itu pusing karena darah rendah dan sebagainya, maka jika aku di hari Senin dan Kamis puasa gak bisa belajar, sakit kepala dan sebagainya, maka kita katakan ya sudah, jangan puasa, karena kamu di sini melaksanakan ibadah yang wajib, menuntut ilmu faridatun ala kulli muslim, seperti di hadis Anas dan Abi Sa'id. Thalabul ilm itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian misalnya tidak cocok dengan puasa Senin Kamis karena membuat pusing, ya sudah, ditinggalkan, itu tidak apa-apa. Namun jika kalian dalam keadaan baik saja, maka puasa Senin Kamis seperti biasa kita melaksanakan puasa bersama dan buka bersama, itu kita lanjutkan. Dan kedepannya jika kalian bersemangat sepakat semuanya puasa Ayyamil Bid, itu juga kita akan membantunya. Pokoknya kita di sini saling tolong menolong dalam kebaikan, sesuai ucapan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bekerja samalah dalam kebaikan untuk saling menguatkan dalam peribadatan. Maka wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.